warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Arista Putri dari kelas PGB 01 2018. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian saya yang berjudul Analisis Implementasi Pembelajaran dalam Jaringan atau Daring pada mata pelajaran tematik di masa pandemi COVID-19 kelas 5 SD 4 Muara Padang. Jadi, latar belakang dari penelitian saya itu seperti yang kita ketahui bersama bahwa bangsa Indonesia, bahkan bukan hanya bangsa Indonesia, namun seluruh dunia dikejutkan dengan adanya wabah pandemi COVID-19. Pada sekitaran bulan Maret tahun 2020, semua sektor yang ada di Indonesia, mulai dari ekonomi, sosial, hingga pendidikan mengalami perubahan dalam tatanan operasionalnya. Seperti pendidikan, biasanya pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka oleh guru dan siswa dan peserta didik sekarang tidak bisa dilakukan seperti itu, namun dilakukan secara daring atau dalam jaringan. Karena adanya wabah pandemi COVID-19 ini, maka pembelajaran yang biasanya dilaksanakan tatap muka sekarang dilakukan secara online atau daring, membuat begitu banyak muncul problematik di dalam dunia pendidikan. Banyak sekali kendala-kendala yang terjadi saat pembelajaran daring. Seperti yang menjadi bahan rujukan penelitian saya itu dari jurnal yang ditulis oleh Ina Magdalena yang berisi mengenai penjelasan atau kendala-kendala yang terjadi pada pembelajaran daring. Misalnya, pembelajaran daring dilaksanakan dengan menggunakan beberapa aplikasi seperti Classroom, Learning, Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya. Nah, di situ memiliki kendala yang berbeda-beda. Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran yang dilaksanakan secara daring memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, karena ada beberapa faktor atau kendala yang menjadi penyebab terjadinya masalah-masalah yang terjadi. Nah, penelitian kali ini yang saya ambil mengenai analisis implementasi pembelajaran dalam jaringan atau daring di mata pelajaran tematik kelas 5. Rumusan masalah dari penelitian saya itu yang pertama, bagaimana implementasi pembelajaran dalam jaringan di mata pelajaran tematik kelas 5 SD 4 Muara Padang. Yang kedua yaitu, apa saja sih faktor penghambat atau faktor pendukung dan penghambat implementasi pembelajaran daring di masa COVID-19 untuk pembelajaran tematik kelas 5 SD 4 Muara Padang. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk menganalisis implementasi pembelajaran daring pada mata pelajaran tematik di masa COVID-19 kelas 5 SD 4 Muara Padang. Yang kedua yaitu untuk mendeskripsikan dan mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi pembelajaran dalam jaringan di mata pelajaran tematik kelas 5 SD 4 Muara Padang. Ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan analisis deskripsi kualitatif, yaitu dengan teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Nah, observasi yaitu kita melakukan langsung observasi ke rumah-rumah peserta didik di saat pembelajaran daring itu dilaksanakan. Yang kedua yaitu wawancara. Kita melaksanakan wawancara kepada yang pertama kepada guru kelas, yang kedua kepada peserta didik, dan yang ketiga yaitu dokumentasi. Dokumentasi yaitu berupa dokumen-dokumen seperti RPP pada pembelajaran daring, silabus pada pembelajaran daring, dan tugas-tugas atau hasil belajar dari siswa-siswa dari peserta didik selama pembelajaran daring dilaksanakan. Dari penelitian ini nantinya akan menjadi bahan evaluasi untuk kedepannya. Apakah pembelajaran yang dilakukan dengan dalam jaringan ini dapat dilaksanakan terus-menerus atau tidak? Nah, hasil dari penelitian yang kami lakukan yaitu mengenai implementasi pembelajaran daring pada mata pelajaran tematik kelas 5 mendapatkan hasil bahwa pembelajaran dilaksanakan secara online menggunakan WhatsApp dan Zoom, namun belum terlalu efektif. Karena apa? Karena terkendala oleh beberapa hal. Nah, ini menjawab rumusan masalah yang kedua, yaitu mengenai faktor-faktor penghambat dan pendukungnya. Pertama, faktor penghambatnya yaitu kekurangan jaringan atau sinyal. Karena ini berada di daerah pelosok atau di desa, jadi sinyal yang ada di sana sangat-sangat minim. Itulah menjadi kendala
pembelajaran daring ini dilaksanakan di SDN 4 Muara Padang. Namun faktor pendukungnya yaitu yang pertama, peserta didik diberikan kuota gratis oleh pemerintah yang dapat mendukung pembelajaran daring ini. Yang kedua, guru setiap 1 pekan sekali itu keliling untuk membantu siswa peserta didiknya dan menjelaskan mengenai pembelajaran yang dilaksanakan. Itulah faktor penghambat dan pendukungnya. Maka dapat disimpulkan bahwa analisis implementasi pembelajaran dalam jaringan atau daring pada mata pelajaran tematik di masa pandemi COVID-19 kelas 5 SDN 4 Muara Padang, Kabupaten Banyuasin ini sudah berjalan, namun belum terlalu efektif karena itu tadi, karena seperti yang kita ketahui bersama, kita melaksanakan pembelajaran secara tatap muka di kelas saja masih banyak yang belum paham, apalagi ini dilaksanakan secara online, secara daring. Masih begitu banyak siswa yang belum memahami pembelajaran tematik ini. Namun di situ disiasati oleh guru SDN 4 Muara Padang dengan melakukan keliling ke rumah-rumah peserta didik itu selama 1 pekan itu 1 kali. Nah, disitulah siswa itu dapat memahami pembelajaran selama 1 minggu itu, walaupun tidak secara penuh seperti itu. Baiklah, jadi dapat menjadi bahan evaluasi bersama bahwa pembelajaran daring atau dalam jaringan atau yang biasa kita sebut dengan pembelajaran online ini sangat-sangat tidak efektif jika dilaksanakan terus-menerus, apalagi kepada peserta didik yang masih SD, sekolah dasar seperti itu. Karena apa? Karena dengan adanya pembelajaran daring ini, siswa banyaklah bermainnya daripada belajarnya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kebanyakan peserta didik, apalagi yang masih sekolah dasar seperti itu, kebanyakan orang tuanya yang mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya, bukan peserta didiknya itu. Itulah mengapa jadi tingkat pemahaman siswa itu semakin menurun. Jadi baiklah, itulah tadi penjelasan mengenai judul penelitian saya mengenai analisis implementasi pembelajaran dalam jaringan atau daring di mata pelajaran tematik di masa COVID-19 kelas 5 SDN 4 Muara Padang. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.